Maaf aku salah. Apa ini ya yang disebut minta maaf? Ini baru minta maaf. Ini baru minta maaf. Ini yang baru namanya minta maaf. Di hari jadi pernikahan kami yang ke-7, tanpa disangka wanita ini datang dan menganggap aku pelakor di hubungan gelap mereka. Wanita ini selalu berusaha mempermalukan aku, hingga perlahan membuka wajah asli suamiku sendiri. Sayang, kamu pulang jam berapa? Gak nyangka ya, Dim. Kita udah 7 tahun nikah. Chat dari siapa sih, sayang? Oh, ini dari klien aku, sayang. Mana? Aku mau lihat. Apa? Sayang. 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 Klien apa yang panggil sayang-sayangan? Kamu pikir aku tuh bodoh ya, Mas Tim? Aku bakal temuin pelakor itu. Aku bakal buat perhitungan sama dia. Aku bakal viralin dia. Aku bakal buat dia malu semalu-malunya. Dasar pelakor. Berani-beraninya kamu godain suami aku. Itu berarti kamu lagi gali kuburan kamu sendiri. Sisters, kita harus ngapain? Usir pelakor! Hidup istri sah! Sisters yang lagi nonton live aku, ini aku lakuin bukan buat diri aku sendiri. Ini aku lakuin buat pelakor di luar sana. Terutama kamu, pelakor yang udah berani ganggu suami aku. Ini tuh bukannya asistennya Dimas ya? Ini, sayang, yang bakal jadi asisten baru aku. Kerjanya sih bagus, tapi cewek. Gak apa-apa kan? Selama kerjanya bagus, mau cewek atau cowok itu gak masalah, sayang. Sini. Makasih ya, sayang. Aku janji sama kamu, aku bakal terusin anak perusahaan kamu. Kamu percayakan sama aku? Iya. Halo, Dim. Asisten kamu masuk ke kantor sekarang nggak? Oh, dia minta cuti sebentar, sayang. Emang kenapa? Berarti yang di live tuh beneran asisten kamu? Live? Itu loh live. Oh, bentar, sayang. Kayaknya aku ada meeting dadakan deh. Aku harus buru-buru. Nanti aku telepon lagi ya. Oke? Bye-bye. Apa sih yang aku pikirin? Dimas tuh cinta banget sama aku. Jadi dia gak mungkin selingkuhin aku. Keluar kamu pelakor sialan! Oh, jadi ini pelakor yang udah berani godain suami aku. Kalian ngapain dobrak pintu rumah saya? Kamu tahu apa sih? Aku mau apa? Pelakor pantas mati! Mendingan kalian semua pergi dari rumah saya. Sebelum saya panggil polisi ya ke sini. Kamu ngusir aku? Kamu yang harusnya keluar! Kamu tuh kenapa sih ngelakuin ini sama saya? Karena baju branded kamu ini dari suami aku. Dan rumah mewah kamu ini juga dari suami aku. Semua ini kamu dapetin dari suami aku.
Bisa-bisanya ya, pelakor kayak kamu punya barang-barang branded yang lebih mahal daripada istri sah. Bahkan rumah aja lebih mewah dan bagus. Sama sekali nggak punya harga diri. Cukup ya. Kalian tuh apa-apaan sih? Kita itu lagi pamerin kamu ke semua orang. Biar semua orang itu tahu kalau lo itu pelakor. Kamu tuh yakin kamu gak salah orang? Mana mungkin aku salah orang. Kamu itu emang pelakor yang udah ngegodain suami aku. Kamu masih gak mau ngaku, hah? Dasar pelakor gak tahu diri. Kamu pakai uang suami orang lain buat bikin hidup kamu enak. Kamu tuh salah paham. Terus rumah mewah lo ini lo dapetin dari siapa? Hasil morotin suami orang kan? Apa ngepet? Kalian semua tuh salah paham. Aku tahu kamu. Kamu Yuna kan? Aku tuh udah berkeluarga Yun. Aku gak tahu suami kamu tuh siapa. Tapi aku ngerti kamu juga korban. Jadi udah kita gak usah perpanjang ini semua. Tapi kamu bawa teman-teman kamu keluar dari rumah saya. Kamu tuh masih gak mau ngaku juga. Terus chat ini maksudnya apa? Klien. Tapi ini tuh... Kamu berani jadi pelakor, tapi kamu gak berani ngaku. Terus foto ini, apa kamu bilang ini palsu? Jadi Yuna gak salah orang. Suami yang dia maksud itu beneran Dimas. Dimas suami aku. Dim, kamu dari mana nih kok? Jas kamu wangi banget sih. Oh itu. Tadi tuh ada mahasiswa jualan parfum sayang. Katanya sih bikinan sendiri. Main semprot-semprot aja. Aku tuh bingung ya sayang ya. Kalau orang jualan parfum tapi wangi murah tuh siapa yang mau beli coba? Emangnya kamu disemprot berapa banyak sampai wangi banget kayak gini? Ini mendingan jasnya dibuang aja ya, gak usah dipakai lagi. Iya sayang. Terserah istriku aja. Ternyata parfum itu punya Yuna. Suami baik itu cuma topengnya Dimas. Diam-diam dia punya hubungan gelap sama wanita lain. Bahkan mereka sekarang udah nikah. Sebelum kamu kesini, kamu tanya dulu sama Dimas hubungan saya sama dia itu apa. Buat apa aku tanya? Semua itu udah jelas. Aku bener-bener benci pelakor. Semua pelakor harus mati. Yun, kamu apaan sih, Yun? Yuna, apaan sih, lepasin gak? Kamu harus ditelanjangin, terus diarak biar semua orang tahu betapa memalukannya kamu. Bantu aku telanjangin dia. Enggak usah bilang saya, lepasin gak? Lepasin! Yuna, apaan sih kamu? Harusnya kamu bilang enggak waktu suami aku tuh deketin kamu. Kamu itu pantas dipukulin. Kamu itu pelakor. Yun, gila apaan sih? Dasar pelakor gak tau malu. Harusnya sebelum kamu kesini, kamu tanya dong ke Dimas saya itu siapa? Sister, tandain muka ini. Kalau kamu berani berbuat, kamu juga harus berani bertanggung jawab. Sekali lagi saya ngomong ke kamu ya. Saya mau kamu pergi dari rumah saya atau saya panggil polisi sekarang juga. Yang harus dilaporin itu kamu pelakor. Kamu udah tipu suami aku buat tinggal di rumah mewah kayak gini. Yun, kamu balik lagi ke tempatnya. Parfum itu hadiah dari Dimas buat aku. Yun, jangan Yun. Kalian juga suka minum wine bareng? Wine itu mahal banget, aku beli di luar negeri, itu hadiah buat Mas Dimas. Keterlaluan kamu ya Yuna. Aku? Keterlaluan? Kamu gak ngaca, hah? Kamu udah ngerebut suami aku, ambil kebahagiaan aku. Rasa sakit yang kamu alamin gak seberapa besar seperti apa yang aku rasain. Apa susah
jadi orang baik, ha? Ya lepasin nggak? Apa nggak dia ngajarin kamu untuk jadi orang baik? Hah? Kamu bakal bayar mahal ya jadi buat semua ini. Bayar mahal? Buat cewek murahan kayak kamu? Pegangin dia. Enggak. Kalian mau ngapain? Lepasin nggak? Lepasin! Lepasin nggak? Apaan sih? Yun, kamu mau ngapain lagi? Lepasin nggak? Nih, lepasin! Lepasin nggak? Lepasin! Ini semua belum seberapa. Lepasin nggak? Kamu tuh ngapain sih? Kamu itu udah ngerusak rumah tangga aku. Jadi kamu harus bayar harga yang jauh lebih mahal dari ini. Kamu tuh udah gila atau nggak? Kriminal! Apaan sih? Lepasin nggak? Lepasin! Minta maaf ku Yuna. Kalian semua bakal saya masukin ke penjara. Apa maksudnya ini semua, Dim? Aku nikah sama kamu gak peduli kamu kaya atau miskin. Kalau aja kita gak nikah, apa bisa kamu jadi CEO kayak sekarang? Bahkan aku masih percaya sama kamu walaupun kamu pernah bikin anak perusahaan aku hampir bangkrut. Aku mencintai kamu sepenuh hati. Tapi kamu dengan teganya ngebagi hati kamu buat cewek lain. Bukan aku yang harus bayar ini semua, Dim. Tapi kamu. Udah puas kamu main-main di sini. Sekarang kamu telepon Dimas. Bilang kalau saya mau minta ganti rugi atas semua yang udah kamu lakuin. Sebelum kamu nanti mohon-mohon minta maaf sama saya. Kamu pikir Mas Dimas bakal belain kamu? Ya kita lihat aja nanti. Dimas bakal belain saya atau kamu. Oke. Halo sayang. Halo sayang, aku lagi ada di rumah cewek yang cari gara-gara sama aku. Kamu pasti belain aku kan sayang? Ya kalau dia emang cari masalah sama kamu, ya kamu jangan diem aja sayang. Kamu harus bela diri kamu sendiri. Nanti masalah ganti rugi, biar aku yang urus. Dimas, kamu pulang sekarang dan bawa selingkuhan kamu dari sini. Kamu tuh yang simpanan. Kamu pikir kamu siapa? Mas Dim pasti bakal belain aku. Karena aku ini adalah istri sahnya. Sedangkan kamu itu cuma pelakor dan selamanya akan tetap jadi pelakor. Gak kebayang jadi keluarganya. Pasti malu banget gak sih? Ya pasti malu lah. Orang duitnya dari hasil jual diri. Mereka pasti malu. Dan lebih baik sembunyi di lubang tikus saking malunya. Saya nggak akan ya lepasin kalian semua. Masih belum sadar juga, hah? Kamu punya semua ini karena suami aku. Jadi berhak dong buat aku hancurin semuanya. Sebenarnya kamu tuh mau apa sih, Yun? Aku mau kasih tahu kamu kalau kamu pilih jalan hidup sebagai pelakor. Kalau Tuhan gak mau hukum kamu, biar aku yang hukum kamu. Kita cek kamarnya. Yuna, kamu pasti bakal nyesel. Ayo, cari. Lihat nih, aku temuin apa. Jangan sentuh yang itu. Kenapa emangnya? Oh, atau jangan-jangan ini hadiah dari Mas Dimas ya? Iya kan? Kamu boleh sentuh semua barang yang ada di sini. Tapi jangan yang itu tuh terlalu berharga daripada yang lain. Balikin. Cuma kalung murahan kayak gini doang kok. Heboh banget sih. Balikin yang itu peninggalan mama saya. Balikin kalungnya. Lepasin nggak? Yun, Kamu please, Yun, mau? balikin kalungnya. Yun, Yuna. Kamu mau Yun, kan? please, Yun, balikin kalungnya.
bisa. Mama minta maaf. Mama udah gak kuat. Mama berdoa suatu hari nanti kamu bisa menemukan pasangan yang tepat, yang bisa mencintai dan setia seumur hidup sama kamu, sayang. Ya ampun, dia nangis, sisters. Emang kamu pikir kamu bisa nyembunyiin ini semuanya selamanya, hah? Yang namanya bau busuk pasti kecium juga, sister. Makanya harus buru-buru dibersihin biar gak makin kemana-mana. Basmi satu buat basmi yang lain. Biar cewek-cewek murahan kayak gini mikir 2 kali buat ngerebut suami orang lain. Aku nggak bakal maafin kamu. Harusnya saya yang ngomong itu sama kamu. Kamu pikir aku peduli? Bukan cuma barang-barang kesayangan kamu yang bakal aku hancurin, tapi juga harga diri kamu yang aku hancurin. Aku akan siksa kamu habis-habisan. Gak ada yang bisa kamu lakuin selain menerima penderitaan atas apa yang udah kamu lakuin. Halo? Ada penyusup yang masuk rumah saya dan ngancurin semua barang-barang di sini. Saya mau mereka semua masuk penjara. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Kamu yang siapa? Kamu gak lihat kalau kita ini lagi kasih pelajaran ke pelakor? Jangan berpikir ya, dengan kamu bawa orang-orang ini, kamu bisa bikin aku dan penggemarku berhenti. Jangan mimpi. Apa begini cara kalian menyelesaikan masalah? Dengan main hakim sendiri? Apa kalian tahu berapa kerugian yang harus kalian bayar? Yakin kalian bisa bayar ganti ruginya? Perempuan ini tuh udah ngancurin karung pembelian mama saya. Saya nggak tahu berapa harga yang harus dia bayar. Apa 20 miliar sebanding? Saya mau kamu hubungin pengacara saya dan akuntan saya. Saya mau mereka semua ganti rugi. Baik Bu, saya nggak akan membiarkan mereka lolos. Gak usah nakut-nakutin orang deh. Semua yang ada di sini itu milik suami aku. Jadi wajar aja kalau aku hancurin semuanya. Yuna bener. Semuanya ini punya suaminya. Jadi kita gak salah, ya kan? Kita gak salah. Emang kamu yakin? Emang ada buktinya? Mas Dimas itu cinta banget sama aku. Dan aku juga cinta sama dia. Jadi kekuatan cinta kita berdua lah yang jadi buktinya. Sekarang aku telepon Mas Dimas, biar dia akuin semuanya. Kenapa? Gak bisa dihubungin ya? Halo? Kamu bisa pulang sekarang? Ada orang yang udah ngancurin rumah kita. Dan aku rasa kita udah rugi miliaran. Kamu telepon siapa lagi sih? Aku kasih tahu ya ke kamu. Mau kamu telepon semua keluarga kamu pun gak akan ada gunanya. Yang ada, kamu cuma bikin malu mereka. Kamu? Nanti kamu juga bakal tahu kok. Telepon tadi itu berguna atau enggak. Emang kamu pikir kita peduli sama siapa yang kamu telepon? Karena kalian tuh sama-sama brengsek. Cewek nggak tahu malu kayak gini, pasti keluarganya juga keluarga yang nggak tahu malu. Jadi biarin aja, kita tunjukin ke keluarganya, ke ratusan orang yang lagi nonton live streamingnya Yuna. Kita udah baik hati gak jadi telanjangin dia. Malah dia yang telanjangin dirinya sendiri. Baik hati? Ya jelas, kita itu terlalu baik hati sama kamu. Kamu udah berapa lama sama Dimas? 2 tahun, 6 bulan, 13 hari, 4 jam, 9 menit, 7 detik. Jadi kamu udah nikah sama Dimas tuh selama 2 tahun? Berarti Dimas tuh cinta banget ya sama kamu? Makanya, aku gak akan biarin pelakor kayak kamu ngerusak hubungan rumah tangga aku sama Mas Dimas.
Makanya, kamu tuh harus tahu diri. Mas Dim itu cuma seneng-seneng doang sama kamu. Dia gak bakal cinta sama kamu kayak dia cinta sama aku. Mau aku patahin kaki kamu sekalipun, dia tetap bakal belain aku daripada kamu. Ngerti? Sekarang, aku gak akan berbaik hati lagi sama kamu. Kamu mau ngapain lagi? Siapa yang berani buat masalah di rumah kita? Mas Dimas, Kamu ngapain di sini? kok masih tanya kenapa aku ada di sini? Aku tuh di sini buat ketemu pelakor yang mau ngerebut kamu dari aku. Biar dia tahu kalau kamu tuh cuma punya aku. Untung aja tuh fans-fans aku tuh pinter cari info. Tapi udah disamperin aja nih. Nih pelakor masih nggak tahu malu. Dia bahkan nggak bisa ngehargain aku sebagai istri sah kamu. Ini semua fans kamu? Iya. Iya sayang. Mereka semua ini fans aku. Mereka sedih banget waktu tahu kamu tuh selingkuhin aku. Terus mereka datang ke sini mau kasih pelajaran ke pelakor itu. Katanya kamu mau belain aku. Sekarang buktiin dong, Mas Dimas. Kalau enggak aku nggak bakal pernah maafin kamu. Jadi kamu lebih belain dia daripada aku? Kalau mereka semua nggak datang ke sini, aku gak akan percaya loh, Dim, kamu selingkuhin aku. Jadi 7 tahun pernikahan itu nggak ada artinya buat kamu. Terus ini istri muda kamu. Enak aja, aku ini istri pertama dan satu-satunya Mas Dim. Mas Dim, Mas kok kamu diem aja sih? Bilang dong, kalau dia tuh lagi halu. Istri kamu tuh cuma aku. Jangan bilang sama aku kalau kamu lagi ngelindungin dia. Jawab, Dimas. Kamu kenapa lakuin semua ini sih? Ya biar dia tahu kalau aku itu istri sah kamu. Ya biar dia berhenti ganggu kamu, berhenti chat kamu pakai kata-kata sayang. Jijik tau gak? Untung aja aku udah simpen bukti chat kalian sebelum kamu hapus. Selamat bergabung di Smart Salary. Mari, saya antar ke meja kalian. Bahkan interior kantor anak perusahaan pun ngikutin selera papa yang kuno. Kalau aku yang jadi CEO di sini, interior pasti bakal aku ubah. Tessa Putri Halim, anak tunggal Ridwan Halim. Setelah sekian lama sekolah di luar negeri, akhirnya kembali ke tanah air. Makanya, gue gak bakal sia-siain kesempatan buat deketin dia. Aduh, sorry. Aku benar-benar gak sengaja banget, sorry. Kok malah kamu yang minta maaf sih? Kan aku yang salah gara-gara ngeliat jalan tadi. Ya kan aku tadi yang halangin jalan kakak. Jadi aku minta maaf. Sakit. Anggap aja ini tanda permintaan maaf aku karena udah nabrak kakak kemarin. Selamat makan. Bener-bener pekerja keras. Pak, jadi Dimas gak lulus probation? Soalnya efisiensi kerja Pak Dimas dianggap tidak optimal di siang hari demi dapat uang lembur, Bu. Jadi Pak Halim langsung yang minta beliau diberhentikan. Saya mau kamu pertahanin dia. Efisiensi kerjanya emang kurang, tapi saya tahu dia tuh pekerja keras. Nanti biar saya yang bilang sama papa. Tolong kasih kesempatan dia sekali lagi ya. Iya, Bu. Kayaknya good news ya. Kak,
aku diterima jadi karyawan tetap di Smart Salary Point dan aku mau kakak jadi orang pertama yang tahu. Aku yakin kamu pasti bisa kasih yang terbaik buat perusahaan ini. Semangat. Oke, so buat ngerayain ini, gimana kalau aku traktir kakak makan? Nih, mau dong? Boleh. Yaudah. Ya. Ya. Dim, lagi-lagi papaku tuh lupa kalau mamaku tuh ulang tahun. Aku doang satu-satunya yang ingat. Mamaku tuh cepet banget ninggalin akunya. Aku tuh kangen tau gak sama dia. Kak, udah kak, udah. Cukup. Jangan minum lagi kak. Oke, udah yang terakhir ya. Oke. Maaf. Udah nggak apa-apa. Biar aku aja ngelapin. Nggak apa-apa. Maaf banget ya. Sorry kak, sini ada kotor nih mulut kakak. Gak apa-apa. Ya, kakak tunggu sini sebentar ya. Aku keluar panggil cleaning service buat bersihin ini semua. Oke, kakak jangan kemana-mana. Dan jangan minum lagi ya. Janji. Ya. Jangan lagi sendirian. Cantik juga. Ikut abang yuk, kita happy-happy. Duh, ngapain di sini udah? Sana pergi udah. Abang kan mau ajak ada happy-happy. Nah, Apaan sih? Lepasin nggak? murahan lo ya. Ku hajar lo. Lepasin nggak? Lepasin. Heh, siapa lo berdua? Ngapain lo di sini? Pergi dari sini. Kak, udah tenang kak. Tessa. Kak ini aku. Kak ini aku Dimas kak. Kakak tenang aja ya. Aku udah usir semua preman itu keluar. Kakak aman sama aku. Udah ada aku di sini. Oh, bentar. Bukannya kamu bilang kamu mau bawa aku ke rumah papa kamu. Tapi kenapa kamu malah bawa aku ke rumah Pak Ridwan Halim? Kan aku udah bilang sama kamu jangan panggil aku Kak lagi. Dim, sebenarnya aku mau jujur sama kamu. Tapi janji jangan marah ya. Kenapa? Jadi sebenarnya aku itu putri tunggal Ridwan Halim, pemilik Smart Salary. Hah? Kamu anak Ridwan Halim? Pemilik Halim Group? Holding company-nya Smart Salary? Wah, Kak, aku nggak pantas di sini, Kak. Aku Kok kamu bilang kamu gak pantas sih? Kamu kan calon suami aku, Dim. Gak apa-apa ya? Mbak Tessa. Pak Halim sudah menunggu di dalam. Oke. Selamat siang, Pak Halim. Punya apa kamu? Sampai berani ngelamar anak saya. Kamu mau ngasih makan apa dia? Papa kan udah janji gak mau bahas ini semua. Lagian aku juga gak peduli mau dia kaya atau miskin. Yang penting dia tanggung jawab dan peduli pas sama aku. Saya emang bukan dari keluarga kaya, Pak Halim. Tapi kalau Bapak restuin saya dengan Tessa, saya janji nggak akan menggunakan 1 sen pun untuk menghidupi Tessa. Dan saya akan mengandalkan usaha saya sendiri untuk jadi suami yang bertanggung jawab untuk Tessa. Usaha kamu sendiri. Kamu aja baru usia 22 tahun. Berani-beraninya kamu mau menikahi Tessa. Asal kamu tahu ya. Banyak pengusaha yang sukses yang ngantri ingin ngelamar Tessa. Saya emang belum jadi pengusaha sukses. Tapi saya lebih baik daripada mereka. Makanya Tessa memilih saya.
Kamu bisa menipu dengan kata-kata kamu. Tapi sama sekali kamu nggak bisa memenuhi saya. Kamu cuma suami yang gagal. Emangnya papa tuh bukan suami yang gagal ya buat mama? Aku nggak peduli ya mau papa setuju atau enggak, aku bakal tetap nikah sama Dimas. Hai Dim. Tujuh tahun, Dim. 7 tahun. Terus ini imbalannya setelah aku setia sama kamu selama 7 tahun. Aku dituduh sebagai pelakor loh, Dim. Terus kamu gak ngebelain aku sama sekali. Kamu ngapain sih Mas Dim? Mas Dim, kamu bilang kamu mau belain aku. Kenapa kamu masih diem aja sih? Kamu tuh harus kasih pelajaran ke dia. Apa menurut kamu cewek jahat ini lebih penting daripada aku? Makanya kamu biarin dia ngerusak rumah tangga kita. Hah? Apa karena aku secinta itu ya sama kamu? Makanya kamu bisa sesuka hati, bisa selingkuh dari aku. Karena kamu tahu aku bakal maafin kamu. Iya kan Mas Dim? Mas Dim? Hah? Istri sah kamu bener, Dim. Mestinya kamu kasih pelajaran untuk pelakor kayak aku, terus kasih surat cerai sekarang juga. Bagus kalau kamu sadar diri. Mas Dim, ayo kamu tunggu apa lagi sih? Hah? Mas. Sudah. Kamu tenang dulu ya. Mending kamu pergi dari sini sekarang dan bawa semua fans kamu. Biar aku yang tanganin ini ya. Yuk kita pergi. Tessa, sayang please kamu dengerin aku dulu, oke? Dengerin apa lagi sih, Dim? Emangnya mereka semua tuh teriakin aku pelakor masih kurang? Aku juga gak tahu kenapa bisa sampai separah ini, sayang. Udah bertahun-tahun aku hormatin kamu sebagai suami aku ya. Aku jaga karir kamu. Kenapa bisa sih aku dicap sebagai pelakor? Enggak gitu, itu semua salah paham dan aku minta maaf ya soal itu ya. Gini, kamu tahu kan, kalau perusahaan tuh lagi pengen bikin campaign soal yang nargetin ibu rumah tangga. Nah, tim marketing itu bilang ke aku, kalau konten yang paling laku tuh soal pelakor. Itu yang ibu rumah tangga paling suka. Tapi ya aku gak nyangka kenapa si Yuna bisa bertindak segila itu. Jadi ini semua cuma salah paham. Oke? Setelah dia live ngancurin rumah aku, kamu masih bisa bilang ini salah paham, Dim. Kamu tahu kan papa aku siapa? Gimana dia jaga privasi aku? Kalau sekarang gimana? Mungkin aku sekarang udah dikenal sebagai pelakor, tau gak? Aku tahu dan aku minta maaf banget soal itu ya. Aku tuh cuma cinta banget sama kamu. Tessa Putri Halim. Ya ini semua bisa terjadi mungkin karena aku lagi sibuk akhir-akhir ini. Maka aku gak sempat ngurusin hal sepele seperti ini, sayang. Minta maaf, oke? Sayang, dengerin aku, sayang. Soal Yuna, biar aku yang tanganin ya. Sayang, kamu tahu kan, kalau karir aku tuh lagi di puncak-puncaknya. Gak mungkin dong aku rela semuanya hancur karena hal sepele seperti ini. Kamu percaya kan sama aku? Kakak Tessa Putri Halim. Kamu yang salah paham tentang aku, Dimas. Setelah aku angkat derajat hidup kamu yang malah milih untuk ngancurin itu sendiri. Aku mau tahu, orang seperti apa sih kamu sebenarnya? Oke, aku percaya sama kamu. Karena kamu percaya sama aku boleh nggak tolong sama kamu gak, sayang? Aku minta tolong kamu kontak koneksi keluarga kamu untuk hapus semua jejak digitalnya. Demi karir aku. Dan demi masa depan kita berdua, sayang. Ya? Jadi kamu mau aku yang nanganin semuanya? Iya, Sa. Lagian kamu gak mau kan
dicap sebagai pelakor terus-terusan. Sayang, kita ini suami istri. Jadi seharusnya kita selalu menjaga nama baik satu sama lain. Aku tahu kamu tuh cewek yang bijak, Tessa. Jadi kamu gak mungkin dong biarin karir suami kamu hancur karena cewek gak penting seperti Yuna. Dim, kamu sadar gak sih kamu ngomong apa? Setelah kamu nyakitin aku, terus kamu pengen aku juga yang beresin semuanya. Kamu inget gak sih, Dim, janji kamu sama papa aku? Iya sayang, aku gak akan lupain soal itu kok. Dan aku janji aku akan jadi suami yang bertanggung jawab untuk kamu. Tapi aku gak mau opini publik tuh makin berkembang, sayang. Kan perusahaan baru aja tanda tangan kerja sama. Dan aku udah janji sama kamu, aku akan kerja keras untuk membangun perusahaan ini. Dim, kamu denger ya? Mau cabang perusahaan yang kamu kelola itu tutup. Aku gak peduli. Aku bisa buka 10, bahkan lebih. Aku cuma pengen mereka tuh tanggung jawab, ganti rugi. Ngerti gak sih? Iya sayang, aku ngerti kok. Tapi please aku gak tolong sama kamu lakuin ini buat aku ya. Aku tahu kok. Kamu cinta banget sama aku kan? Ya udah, aku bakal urus semuanya. Tapi kamu harus pastiin ya, kalau Yuna bayar semua ganti ruginya. Halo, tolong hapus semua video live-nya. Jangan sampai ada yang kesisa. Kamu emang istri yang baik, sayang. Makasih ya. Aku emang istri yang baik, Dimas. Makanya aku gak pantas dapat perlakuan kayak gini dari kamu atau wanita itu. Sekarang aku cuma harus sedikit lebih sabar untuk buka topeng kamu. Jangan jual cerita sedih kamu ke Mas Dim ya. Kamu beneran mau aku bunuh, ha? Sayang, kamu tenang aja ya. Biar aku yang tangani semua ini, oke? Sini. Sini. Kamu ngapain ngajak aku kesini? Kamu tuh bisa tenang dikit gak sih? Kalau kamu mau ngalahin orang, kamu tuh harus punya strategi. Jangan ngegabah kayak gini. Kamu ngapain? Ini semua salah aku, Yuna. Jadi kamu gak perlu lakuin hal kayak gini. Kamu bilang gak perlu. Kamu tahu kan, aku tuh cinta banget sama kamu. Aku bahkan rela aborsi buat kamu. Kamu bahkan belum nikahin aku. Padahal kamu udah janji bakal nikahin aku. Jadi mereka belum nikah? Habisnya aku janji aku bakal nikahin kamu ya. Tapi please kamu tuh tenang dikit, kamu sabar ya. Kamu tahu kan, aku tuh benci banget sama pelakor. Keluarga aku juga hancur gara-gara pelakor. Jadi gimana bisa aku tuh diem aja, Mas Dim? Yuna, sayang. Sayang. Aku brengsek. Aku brengsek, aku tahu, Yuna. Ya udah jangan halangin aku, brengsek. Yuna. Stop. Stop nyakitin diri kamu sendiri. Aku salah, Yun. Aku makan godaan wanita lain. Aku salah, aku tahu itu, Yuna. Stop. Mas Dim. Iya. Aku maafin kamu, oke? Aku maafin kamu kok. Ya. Jadi ini cara kamu nanganin semuanya, Dim. Dulu apapun yang kamu bilang aku pasti bakal percaya. Tapi sekarang, kamu udah gak bakal bisa bohongin aku lagi. Jangan pukulin muka ganteng kamu lagi, oke? Aku bakal ngelakuin apapun buat dapetin maaf kamu, Yuna. Tiap kamu live, aku bakal give lebih banyak. Tapi aku minta tolong sama kamu ya. Terus kamu tolong jangan bersikap gegabah seperti ini. Tolong jangan hancurin karir aku. Oke? Tapi aku mau ngelakuin itu
nggak berniat untuk ngancurin karir kamu, Mas Dim. Dia itu cuma karyawan tua rendahan. Dia selalu ganggu aku. Janjiin aku deal-dealan kerjasama. Sampai akhirnya... aku nggak tahan godan dia, Yuna. Itu cuma sekali, Yuna. Kamu percaya kan sama aku? Kamu tahu kan kalau perusahaan aku tuh lagi deal-dealan kerjasama. Dan aku nggak bisa ketahuan lagi affair. Bisa tamat karir aku, Yuna. Karyawan tua rendahan selalu gangguin kamu. Setelah kamu kasih lihat aku siapa kamu sebenarnya, sekarang giliran aku. Tapi kamu tahu kan, kamu tuh udah nyakitin aku, Mas Dim. Iya, aku tahu aku salah. Aku udah ngelakuin apa yang papa kamu lakuin ke mama kamu. Dan aku nggak pantas dimaafin, yang aku tahu itu. Kamu inget ya, kali ini aku maafin kamu demi karir kamu. Dan karena aku cinta sama kamu. Tapi lain kali, kalau kamu nyakitin aku lagi, aku akan bongkar semuanya. Kamu yang terbaik, Yuna. Makasih ya, sayang. Kamu emang yang terbaik. Kamu udah cinta banget sama aku. Dan ngorbanin buat karir aku. Tapi, aku boleh minta tolong gak sama kamu? Tolong kamu ngalah ya. Dan minta maaf sama Tessa ya. Yuna. Kamu gak salah. Kenapa harus aku yang minta maaf, Mas Dim? Maaf aku salah. Tapi ini semua belum berakhir. Apa ini ya yang disebut minta maaf? Tessa. Kamu maklumin aja dia ya. Dia ini masih kecil. Dia mau minta maaf aja tuh udah luar biasa, Tessa. Ini baru minta maaf. Ini baru minta maaf. Ini yang baru namanya minta maaf. Gimana mungkin aku bisa maafin semua perbuatan yang udah kalian lakuin sama aku? Ini hanya permulaan, Dim. Sisanya, aku mau kamu bayar 10 bahkan 100 kali lipat. Karena kamu udah berani nyakitin aku. Tessa. Udah cukup ya. Kamu kan gak marah dan udah pukulin dia. Jadi semuanya udah clear ya. Sini. Sini aku bantu. Sebenarnya ada apa sih? Kok bisa-bisanya ada yang nuduh kamu sebagai pelakor? Aku kaget loh pas nonton live-nya. Kamu aja kaget gimana aku, Sar. Tapi makasih ya kamu udah kirimin link live-nya. Walaupun ternyata targetnya beneran aku dan mereka udah ngacak-ngacak rumah aku juga. Terus apa yang akan kamu lakuin? Kamu gak akan diem aja kan? Kamu itu sama Dimas udah menikah 7 tahun loh. Bisa-bisanya ada cewek yang datang nuduh kamu sebagai pelakor. Terus kamu masih mau diem aja? Padahal kan dia pelakornya. Iya kan? Emangnya aku harus ngapain? Bikin video klarifikasi gitu? Emangnya bakal nyelesain masalahnya? Kalau kamu gak mau balas dendam, biar aku aja. Sar, aku tuh sebenarnya masih gak nyangka aja deh. Kalau Dimas selingkuh, terus aku dituduh sebagai pelakornya. Sebenarnya aku bisa aja sih bikin video klarifikasi. Tapi buat apa gitu? Itu malah ganggu privasi aku kan? Tapi kamu harus balas dendam loh sama cewek itu. Dan cerai sama si berondong sialan itu. Nih. Kenapa kamu kelihatan lebih kesel gitu sih daripada aku? Karena aku ini sahabat kamu, Sa. Aku gak tega lihat kamu disakitin kayak gini. Tapi aku belum kepikiran sih buat cerai sama Mas Dimas. Dia bilang juga ini semuanya cuma salah paham. Terus kamu percaya? Bukannya sebagai istri itu kita harus percaya ya sama omongan suami kita. Tessa, wake up. Kamu bukan kayak Tessa yang aku kenal dulu loh. Kamu gak ingat gimana tegasnya kamu dulu sama mantan kamu yang brengsek itu? Dulu kamu tegas banget loh, Sa. Sekarang kenapa kamu jadi bucin kayak gini sih? Kamu kok masih bisa sih sekalem ini? Masih sempet-sempetnya ngopi lagi. Menurut kamu, Dimas itu punya niatan gak sih dibalik semua kejadian ini? Maksudnya, niat lain gimana ya, Sa? Gak mungkin lah.
Ini tuh masalahnya cuman Dimas selingkuh sama cewek kampungan aja. Tapi menurut kamu dia beneran cinta gak sama cewek itu? Kalau dia cinta sama cewek itu, dia udah ceraiin kamu. Berarti dia cuma manfaatin aku sama cewek itu. Kalau gitu ya biarin aja dia yang selesain semuanya. Dia yang urus perceraiannya, terus keluar rumah tanpa bawa apa-apa. Jika salah satu pihak berselingkuh, maka pihak yang berselingkuh itu harus memutus hubungan dan meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Gimana mungkin dia bisa tanda tangan surat perjanjian kayak gini? Mungkin karena papaku yang tukang selingkuh ngeliat Dimas kayak dia kali ya. Dari awal papa emang gak setuju sama hubungan aku sama dia. Tapi bodohnya aku malah percaya sama Dimas. Jadi aku harus ngelakuin sesuatu sebelum papaku yang ambil langkah duluan. Aku gak mau ngelakuin balas dendam sama kayak yang mereka lakuin ke aku. Aku bakal ngelakuin lebih dari itu. Sayang. Sayang. Kakak Tesaku, istriku cantikku, kamu masih marah sama aku. Soal Yuna kan udah aku tanganin sayang. Dia itu masih anak kecil, masih selebgram biasa doang. Jadi gak mungkin lah dia bisa bayar kamu ratusan juta secara langsung. Coba gini deh, kamu kasih dia waktu dulu, oke? Oke. Sini aku bersihin kakinya. Tapi kamu percaya kan sama aku? Aku sama Yuna tuh gak ada hubungan apa-apa sayang. Ya mungkin karena aku bersikap terlalu baik sama dia, jadi dia kira kalau aku tuh cinta sama dia. Sayang, gimana kalau bulan depan kita ke Eropa? Kita kayak jalan-jalan pas honeymoon dulu. Boleh? Oh ya, lusa tuh aku ada undangan acara reuni. Kayaknya aku... Kamu gak mau ikut kayak biasanya? It's okay, gak apa-apa kok. Aku ngerti kamu tuh masih trauma karena kejadian kemarin kan. Dan kita juga gak tahu sayang. Yang nonton live-nya Yuna tuh siapa aja. It's okay. Sayang, Jangan cium aku, cium aja cewek tua itu. sayang, udah dong marahnya. Kan aku janji sama kamu, aku tuh bakal nikahin kamu. Lagian kamu tuh kok bisa sih selingkuh sama dia? Dia tuh cuma cewek tua. Apa sih bagusnya dia? Emang gak ada bagusnya, aku tahu. Ya aku cuma makan hilaf doang sayang. Ya, kan kamu tahu. Aku tuh cintanya sama kamu. Oke, gak usah marah lagi ya. Iya, aku tahu kok. Kamu sayang sama aku. Nah, gitu dong. Jadi tuh cewek juga alumni SMA aku. Sorry Mas Dim, pelajaran aku masih belum habis buat dia. Oh ya, kamu sempat lihat video live-nya di kelas kita nggak? Yuna selebgram yang terkenal itu loh. Di situ dia ngelabrak pelakor. Katanya sih pelakornya dipukul habis-habisan. Tapi aku nggak sempat lihat videonya. Aduh, sama juga aku juga belum sempet nonton videonya. Mana udah pada di take down lagi. Padahal ya videonya heboh banget. Dan katanya pelakornya itu bukan orang sembarangan loh. Tinggalnya aja di kawasan elit. Ya mana mungkin videonya cepat banget di take down. Iya kan? Ya untungnya suami aku nih orangnya setia banget. Jadi nggak perlu drama-drama sama cewek murahan kayak gitu. Iya. Wah, ternyata benar si Tessa. Kamu dari mana aja sih? Aku gak nyangka kamu bakal datang. Ini pertama kalinya kan kamu datang ke reuni acara kita? Iya. Kemana aja sih kamu, Sa? Kayaknya kamu juga gak punya sosmed ya?
Lupa, kamu kan gak ada yang harus dipamerin ya? Ya beda lah kayak aku. Suka traveling, suka eksplor negara baru, suka review resort-resort mahal. Ya pokoknya hidup aku seru deh. Udah. Mending kita duduk aja yuk. Makasih ya. Iya. Oh iya, waktu sekolah dulu aku pernah dengar kalau kamu itu berasal dari keluarga yang gak mampu ya. Makanya kamu gak pernah spill siapa keluarga kamu. Bahkan di sekolah aja kamu gak pernah masuk ekstrakegiatan sekolah kan? Ya secara ekstrakegiatan sekolah kita kan mahal ya. Tapi lihat dong sekarang. Wow, dari atas sampai bawah semuanya branded. Dan kayaknya limited edition ya, Sa? Kok bisa sih, Sa? Kamu pasti nikah sama anak konglomerat ya? Aku nggak perlu sih nikah sama anak konglomerat buat dapetin semuanya. Jadi setelah lulus, aku langsung kuliah lagi ke luar negeri. Terus balik lagi ke sini buat buka perusahaan aku sendiri. Oh jadi gitu. Pantesan kamu bisa punya semua ini. Kamu bisa beli barang apapun yang kamu mau. Tanpa izin dari suami. Bikin aku iri deh. Tapi zaman sekarang ya, cewek itu harus bisa ngandelin diri sendiri daripada ngandelin orang lain, apalagi cowok. Itu namanya cewek keren. Iya kan, Sa? Kebetulan suami aku tuh distributor hardware. Nah, siapa tahu kalian bisa kerja sama. Boleh aja kok. Kamu bisa hubungin asisten aku ya. Kalau gitu kita cheers dulu buat Tessa. Cheers buat Tessa. Cheers. Cheers! Cheese. Cheers. Apa kalian semua ini pendukung pelakor? Semua ini pendukung pelakor. Jadi kamu pelakor yang kemarin dilabrak Yuna? Impossible. Kok bisa ya kita ketemu lagi di sini? Apa mungkin urusan kita kemarin tuh belum selesai ya? Jadi beneran Yun, pelakor yang kamu labrak itu Tessa? Kayaknya beneran deh, Nya. Kamu serius, Yun? Kamu lagi gak bikin konten prank kan? Kayaknya ini prank sih. Gak mungkin kan Tessa pelakornya. Lihat aja penampilannya dia, elegan kayak gini. Dan juga gak mungkin semua yang dia pakai itu hasil dari pelakor. Emangnya suami kamu kayak apa sih Yun? Kamu bener banget, Nya. Elegan? Kalian tuh gak tahu ya kalau ada yang namanya sekolah kepribadian. Udah pasti dia ini ikut kelas begituan biar kelihatan anggun, kelas, dan kalangan kelas atas. Gak apa-apa keluar lebih banyak karena tahu yang didapat juga jauh lebih banyak. Iya kan? Ya ampun, Yuna. Kamu jadi selebgram jadi bisa ngareng ya? Drama banget sih hidupnya. Tahu nih si Yuna. Bilang aja kamu tuh iri kan sama Tessa. Tessa itu lebih cantik, lebih kaya, lebih segala-galanya dibanding kamu. Ya kalau kamu sih cuma menang famous di sosmed doang, ya kan? Dan gak ada bukti. Oh, kalian mau bukti? Oke, aku akan kasih tahu ke kalian buktinya. Tapi kalian harus inget ya, kalau aku ini adalah istri sahnya. Emang kamu punya bukti? Kamu bisa hapus semua video di internet, tapi kamu gak bisa hapus semua video di HP aku. Sorry ya, cewek tua. Kamu bisa pura-pura sosialita dan datang ke sini dengan muka tebal. Tapi kamu gak bisa menghindar dari fakta kalau kamu itu adalah seorang pelakor. Jadi kita lihat aja, siapa yang bakal belain kamu kali ini. Jadi beneran? Sa, ini beneran Sa? Ternyata kamu ini pelakor.
Pakai bilang usaha sendiri lagi. Barang doang mahal, ternyata kelakuan murahan. Ternyata semua dikasih sama semua orang. Emang kamu yakin sama apa yang kamu bilang? Tapi kan buktinya udah ada di depan mata. Apalagi yang mau kamu bantah. Jijik, mana aku tadi ngajak kamu cheers lagi. Aku kira ya, kamu itu cewek keren. Cewek bisa ngandelin diri sendiri. Ternyata cuma pelakor. Ih, Apa keluarga kamu sampai semiskin itu, Sa? Sampai kamu rela menjual harga diri kamu demi uang? gak banget ih. Udah sana pergi, jangan duduk di sini. Bikin aku gak nafsu makan aja, tahu nggak? Bukan tadi itu kalian yang ngajak aku ke sini ya? Kamu juga kan yang tarikin kursi? Ya itu kan karena aku belum tahu betapa menjijikannya kamu, Tessa. Pasti udah banyak kan cowok-cowok yang udah tidur sama kamu. Atau salah satunya udah kena AIDS. Ew. Jadi kalian lebih percaya kalau aku nih pelakornya? Bukan dia? Aku? Lakor? Hey, kamu ini masih tidur atau gimana sih? Bangun, Tessa. Aku ini istri sahnya Mas Dimas yang tampan dan mapan. Aku ini istri satu-satunya. Dia juga baik dan cinta sama aku. Tapi sayang, kebaikannya dimanfaatin sama cewek gak tahu malu kayak kamu. Oke, kalau kamu sih yakin itu. Tadi kamu bilang apa? Suami kamu tampan dan mapan. Berarti gak masalah dong kalau kamu bayarin semuanya hari ini. Ya kan? Ya seharusnya nggak masalah dong. Ya kan, Yun? Biarinlah kita cobain makanan kelas atas yang biasa kamu makan. Iya, Yun. Apalagi kamu pasti sering kan sama suami kamu kesini. Ya secara ini restoran paling mewah di kota ini. Ya kan? Ini, Kenapa? Masalah ya buat suami kamu? Berarti dia gak sebaik itu ya sama kamu? Soalnya uang bulanan saya aja 10 juta per harinya. Berarti kayaan saya daripada kamu ya? 10 juta sehari. Gak mungkin. Apa-apaan dia? Bodoh amat. Berapapun harga makanannya, aku gak boleh biarin dia bikin malu aku. Oke. Apapun yang kalian mau pesen hari ini, biar aku yang bayar. Kecuali makanan kamu. makasih ya Yuna cantik. Tuh, lihat Sa. Kalau istri Sa mah nggak perlu aku ngaku. Bener juga sih. Berarti kita bisa pesan sekarang? Oke, pesan aja. Saya minta menunya ya. Permisi, ini menunya. Biar aku aja yang pesen. Cewek kayak kamu mana ngerti makanan mahal kayak gini. Kenapa semuanya bahasa Inggris? Dia pasti sengaja mau bikin malu aku. Ini tuh makanan apa sih? Udahlah, asal tunjuk aja. Aku gak boleh biarin nih orang-orang julid tahu kalau aku gak bisa bahasa Inggris. Saya mau pesen yang ini sama yang ini. Itu cuma introduction dari restoran ini. Bukannya kamu tuh sering makan di sini ya? Ya emang, tapi biasanya Mas Dimas yang pesen buat aku. Berarti menunya sama yang biasa saya pesen ya? Soalnya setiap kesini, saya yang pesenin buat Dimas. Soalnya dia kan gak bisa bahasa Inggris. Kalau gitu saya mau yang ini. Kenapa kamu tawa? Kamu tuh cuma tunjuk appetizer-nya doang. Emang kamu mau kita semua cuma makan makanan pembuka? Gimana mungkin? Bukannya suami kamu itu kerja di perusahaan internasional ya? Kalau suaminya aja gak bisa bahasa Inggris, harusnya istrinya bisa dong. Emangnya kenapa gak bisa bahasa Inggris? Tinggal pakai translator aja apa susahnya? Hal kayak gitu mah hal kecil kali, gak usah dibesar-besarin. Jadi ada yang aku nih. Kamu aja yang pesen. Beneran saya yang pesen. Kamu jangan kaget loh. Saya mau ini sebagai appetizer, ini untuk main course, terus ini untuk dessertnya. Dan setiap orang 1 set. Makasih ya. Kamu pesen apa aja barusan? Yang biasanya saya pesen sama suami kamu. Aku nggak salah denger kan? 1 set per orang. Wah, kamu bener orang kaya, Yun. Iya Yun, aku biasanya makan di sini cuma 2 atau 3 menu aja. Tapi hari ini aku bisa makan sepuasnya. Udah kalian tenang aja. Kan sekarang udah istri sah.
Ya kan? Iya. Kenapa kamu pesen wine kayak gini sih? Gak enak tahu rasanya. Pelakor emang seleranya ampun deh, murahan banget. Kamu tahu kan berapa harganya? Kalau kamu nggak suka, sini kasih aku aja. Emangnya aku peduli sama harganya? Dia nih emang gak ngerti rasa wine yang enak tuh kayak gimana. Aku juga yakin semua yang ada di rumahnya tuh palsu. Emangnya apa sih yang bisa diharapin dari istri saya yang apa-apa harus disediain? Lagian ya, ini tuh bukan wine, tapi konyak. Ini harganya puluhan juta loh. Hah? Minuman gak enak kayak gitu? Harganya puluhan juta? Ya iyalah, ini tuh Louis Tres konyak. Istri saya ini tuh emang gak bisa diharapin ya. Kamu sengaja kan? Ya tadi kan kamu yang minta saya untuk pesenin semuanya. Jadi ya saya pesenin yang terbaik dan paling mahal dong dari sini. Pastinya dong. Terus makanan tadi, kamu pesen apa aja? Ada rib, salad, ada tom yum, apa lagi ya? Harusnya kamu gak sih yang lebih tahu? Kan kamu yang makan semuanya. Apa baru pernah makan ya? Aku... Kenapa sih? Kok jadi lemes gitu sekarang? Takut gak bisa bayar? Enak aja. Kata siapa aku gak sanggup bayar? Kamu kali tuh yang gak sanggup bayar. Ya udah, kalau gitu kita minta bil aja ya. Saya minta bil ya. Dan ini untuk Bu Yuna, total semuanya jadi 131.000 dolar. Ini totalnya berapa? Kok pakai dolar sih? Kan gak salah hitung kan? Ya Bu, kebetulan sistem pembayaran di restoran kami itu menggunakan dolar. Jika dirupiahkan, totalnya jadi 2.182.381.400 rupiah. Itu mengikuti kurs saat ini. Dan tidak mungkin kasir kami salah hitung. 2 miliar? Gimana mungkin bisa semahal itu? Kalian pasti markup harganya buat tipu aku kan? Maaf sekali Ibu, mana mungkin kami berani menipu customer kami sendiri. Lagian harganya juga sudah tertera semuanya di menu. 2 miliar tuh masih murah kali. Kamu kan bayarin semuanya. Kecuali saya. Punya saya sendiri aja 3.000 dolar. Kalian beneran gak salah hitung kan? Tentu saja tidak Bu. Jadi Ibu bisa langsung tap kartunya. Yuna, yang namanya makanan sultan pasti mahal dong. Seenak itu ya jadi istri sah. Tinggal duduk manis dan makan doang. Kenapa wine gak enak kayak gitu harganya bisa mahal banget? Kamu kenapa kelihatan stres banget sih? Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau suami kamu itu kaya raya. Mestinya dengan uang segitu gak masalah dong. Apalagi kamu itu kan selebgram. Endorse-nya juga banyak kan. Mending kamu bayar cepat deh. Dan lihatkan ke pelakor kamu ini. Siapa istri sah sebenarnya? Iya Yun, jangan buang-buang waktu deh. Atau jangan-jangan kamu gak punya uang ya? Enak aja, Mas Dim itu kaya raya. Nih, tap kartunya. Baik Bu. Suami kamu tuh baik banget ya sama kamu. Aku jadi iri banget ya sama cinta kalian berdua. Maaf Ibu, tapi kartunya ditolak karena saldonya nggak cukup. Gak mungkin banget. Mas Dim tuh baru kasih kartu ini 2 minggu yang lalu. Coba yang ini sama ini. Maaf Ibu, tapi semua kartu itu ditolak. Karena ini juga bukan kredit card. Yang ini kartu member restoran fried chicken. Yang ini kartu MRT dan yang satunya itu sepertinya kartu identitas di kantor Ibu ya. Kamu gak dikasih supir pribadi sama suami kamu? Kok ada kartu MRT? Ada kartu ID card juga. Masa iya sih istri orang kaya masih kerja kantoran? Sebagai asistennya Dimas, gaji kamu pasti besar dong. Kamu gabungin aja sama pendapatan endorsement kamu. Kira-kira kamu butuh waktu berapa lama ya untuk nyicil 2 miliar? Atau mungkin
Kamu juga bisa sekalian part time nyuci piring di sini untuk bantu-bantu. Kamu sengaja kan ngelakuin ini ke aku? Ini semua tuh salah kamu. Kalau bukan kamu yang mesen, aku tuh gak harus bayar semahal itu. Kalau misalnya dia nggak bisa bayar, apa konsekuensi yang harus dia terima? Tentu saja nama beliau akan kami blacklist, Bu. Karena beliau bukan hanya tidak bisa membayar, tapi juga menuduh kami sebagai penipu. Itu sama saja menyinggung nama baik Bu Sali Halim sebagai pemilik restoran. Kamu dengar kan? Kamu bakal di blacklist dari restoran ini. Kamu pasti sengaja kan? Iya kan? Saya tuh cuma kasih yang terbaik kok untuk istri Sah. Kok malah nyalain Sah ya? Oke. Aku akan buat perhitungan sama kamu nanti. Sekarang, aku akan telepon suami aku buat bayar ini semuanya. Kami tunggu ya istri Sah. Kita lihat aja berapa banyak uang yang bisa dikeluarin buat kamu. Aku bakal aduin kamu sama Mas Dimas. Halo Mas Dim, sayangku. Aku lagi di restoran Fedalis. Reuni sama teman-teman SMA. Tapi aku udah janji buat bayarin mereka semua. Kamu bisa kan bantuin aku bayar? Berapa? Totalnya 2 miliar lebih sih, Mas. Hah? Kamu bercanda? Sayang, 2 miliar itu nggak dikit, sayang. Tapi aku udah janji buat bayarin mereka semua, Mas. Tapi sekarang aku lagi nggak megang duit sebanyak itu, sayang. Sayang, please bantuin aku bayar ya. Kalau kamu nggak bantuin aku bakal disuruh cuci piring seumur hidup aku, Mas. Aku janji, aku nggak akan habisin uang sembarangan lagi kok. Tapi aku nggak punya uang sebanyak itu, Yuna. Kenapa nggak punya, sayang? Kamu kan orang kaya. Asuh apa kek? Kamu bantuin aku dong mikirin solusinya. Aku janji, aku bakal nurut sama kamu, oke? Kalau kamu nggak mau bantuin aku bayar, mending aku jual diri aja sama om-om. Oke. Yaudah, aku bakal cari solusi buat cari duit untuk transfer kamu. Tapi kamu inget ya, ini terakhir kali kamu cari masalah buat aku. Aku nggak peduli kamu mau jual diri kek, atau gimana kek, nggak peduli aku. Dengar gak? Iya sayang, kamu tenang aja, oke? Kalian semua tenang aja. Suami aku yang mapan dan tampan akan bayarin semuanya. Suami kamu tuh emang luar biasa ya Yuna. Yuna, tadi aku sama Jenny cuma bercanda kok. Kamu jangan baper ya. Buat apa aku baper sama kalian? Cuma buang-buang waktu. Tapi beda urusan kalau sama cewek tua ini. Kamu gak akan pernah menang. Oh yakin? Saya jadi penasaran deh. Gimana ya caranya Dimas bayar semua ini dalam waktu yang singkat? Emangnya apa urusannya sama kamu? Yang jelas, Mas Dimas gak akan minta bantuan kamu. Tapi kayaknya suami kamu punya pendapat lain deh. Apa Tessa juga telepon suaminya? Ups, maksudnya suaminya Yuna. Wah, kalau kayak gitu sih nggak tau malu banget ya. Kalian pikir suami aku bakal kasih dia uang? Aku yang bakal bayar semuanya. Tapi kalau sampai dia nggak bisa bayar, kalian harus izinin aku live saat dia cuci piring. Baik, Bu. Hai sayang, kamu lagi di mana? Iya sayang, aku lagi di salon. Kenapa? Gini sayang, jadi kan perusahaan kita tuh mau kerja sama dengan distributor software baru dan dia itu minta DP sekarang sayang. Sekarang kalau misalnya kita mau cairin dana perusahaan kan butuh tanda tangan kamu dan baru bisa cair tuh 2-3 hari lagi. Jadi gimana kalau aku pinjem dana pribadi kamu dulu? Emang kamu butuh berapa? Ya sekitar 2 miliaran sayang. Kamu mau pakai uang aku buat bantuin cewek itu? Kamu bener-bener gak tahu malu, Dimas. Sayang, kamu dengar aku kan? Aku butuh dana sekarang banget. Nanti kalau misalnya dana perusahaan udah cair, aku bakal ganti dana kamu kok. Ya udah, aku bakal transfer kamu 3 miliar ya. Makasih sayang ya. Love you. Sorry, Dim. Kamu udah gak bisa pakai uang aku lagi untuk bantuin selingkuhan kamu. Kali ini, aku bakal biarin kalian ngerasain apa yang namanya putus asa.
Aku pikir kamu kabur. Bukannya kamu yang harusnya kabur. Buat apa aku kabur? 2 miliar itu uang yang kecil buat suami aku. Tapi kenapa makin banyak kamu ngomong, kedengeran tuh makin kayak orang bohong ya? Gak percaya? Kalau gitu kita taruhan. 10 menit. Kalau sampai suami aku transfer, aku mau kamu berlutut dan minta maaf. Terus teriak, saya pelakor. Gimana? Tapi kalau misalnya suami kamu nggak transfer gimana? Gak mungkin. Aku tuh istrinya. Yang saya tanya, gimana kalau suami kamu nggak transfer? Oke. Kamu lakuin apa? Aku mau kamu sujud dan ngakuin kalau kamu pelakornya, bukan aku. Oke. Tapi sayang, semua itu gak akan terdengar dari mulut aku. Kita lihat aja nanti. Tiga, 2, 1. Kamu kalah. Uangnya pasti udah ditransfer. Coba tap kartunya lagi. Enaknya punya suami yang kaya raya. Minta 2 miliar, kayak minta 20.000. Bener banget. Emang Yuna ini bener-bener bikin iri tau nggak? Yang 2 miliar aja bisa ditransfer. Gimana yang puluhan juta? Perasaan tadi sama-sama telepon. Ya beda treatment lah Nya. Kalau jadi orang kedua itu ya selamanya bakal tetap jadi orang kedua. Bener banget. Maaf Bu, tapi kartunya masih tidak bisa. Saldonya masih tidak cukup. Gimana mungkin? Mas Dimas pasti udah transfer uangnya. Ini bener-bener gak mungkin. Bukannya kamu bilang suami kamu itu baik dan cinta banget ya sama kamu? Aku... Maaf Ibu, tapi kita sudah harus menutup bill. Jadi saya harap Ibu langsung melakukan pembayaran. Mungkin suami kamu transfer ke rekening kamu yang lain kali Yun. Kok aku lebih percaya Tessa ya? Jangan-jangan benar kamu yang pelakornya? Gak mungkin. Halo sayang, kamu udah transfer uang ya kan? Aku... Jangan desak aku. Kata suami aku, dia pasti bakal transfer kok. Semuanya udah cukup sampai di sini, Dim. Maksud kamu apa? Gak ada. Jadi kapan istri saya mau bayar semuanya? Sekarang pasti udah transfer kok. Nomor yang Anda tuju sedang tidak. Jadi kamu beneran gak sanggup bayar? Apa kamu mau lepas lagi dari tanggung jawab kamu? Kenapa kamu gak bisa dihubungin sih Mas Tim? Maaf Bu, jika Ibu masih menunda pembayaran, saya khawatir pihak hotel akan membawa ini ke jalur hukum. Bukannya saya gak mau bayar, tapi saya bakal bayar kok. Saya cuma... Kamu udah kalah, Yuna. Jadi mending kamu ngaku ke semua orang kalau kamu itu pelakornya. Gak mau. Aku bukan pelakor. Kamu itu kalah. Kamu mau diusir dari sini. Itu kan yang akan kalian lakuin? Security. Kami beri kesempatan terakhir untuk Ibu untuk melakukan pembayaran. Kamu tuh lagi sibuk ngapain sih Mas Tim? Iya bener. Bukannya dia juga belum bayar. Kenapa kalian cuma nagih aku? Iya bener. Tessa juga belum bayar bill ya? Saya nggak nyangka. Restoran semewah ini pilih-pilih customer. Walaupun billnya nggak segede Yuna, tapi dia yang lebih mencurigakan. Maaf Bu, Ibu bisa membayar bill Ibu sekarang? Kamu gak kenal siapa saya? Maaf Bu, siapapun yang makan di restoran ini tetap harus bayar. Kamu pikir kamu tuh siapa, Tessa? Mungkin kamu gak kenal saya. Tapi pasti kamu tahu kartu ini dong. Maaf Bu, tapi restoran kami tidak menerima membership. Please deh, Tessa. Tadi kamu ketawain aku gara-gara aku keluarin kartu part-time aku. Sekarang
Kamu malah keluarin kartu apaan? Kalau kartu aku aja nggak berlaku, apalagi kartu kamu. Di sini tuh restoran yang nggak nerima kartu murahan kayak gini. Ini tuh restoran fine dining paling mahal. Jadi nggak ngeluarin kartu VIP kayak gini. Ternyata kamu tahu juga ya soal itu. Ya aku tahu lah. Aku kan istri orang kaya. Kalau orang lain gak bisa, belum tentu saya gak bisa juga. Tessa. Aku akuin kamu tuh emang keren. Saking seringnya kamu menjual diri untuk seneng-seneng, kamu sampai udah gak ketolong. Aku kasih tahu ya ke kamu. Kamu bahkan gak layak terima kata maaf dari aku. Aku gak nyangka loh, Sa. Kamu itu emang pintar, jago bahasa Inggris. Tapi, apa kamu serius memilih kehidupan kayak gini? Kalau aku ya, mendingan aku gak punya uang daripada kayak kamu. Jijik tahu nggak? Mendingan kalian bawa keluar dia sekarang juga. Maaf Bu, jika Ibu tidak melakukan pembayaran sekarang, kami terpaksa mengusir Ibu tanpa segan. Sebelum kalian salah usir orang, lebih baik sekarang kalian panggil manajer kalian untuk ketemu sama saya. Udah cukup kali aktingnya. Kamu ngadelin siapa lagi? Kalau kamu emang gak bisa bayar, kamu tinggal bilang gak bisa bayar. Emangnya kamu punya masalah sama pemilik restoran mahal ini? Ada apa ini? Padam, akhirnya saya bisa ketemu sama Bapak. Udah dari lama loh, saya minta di-endorse di restoran Fidelis. Siapa yang membuat keributan di sini? Dia Pak. Dia Pak, dia orangnya. Dia yang kasih kartu ini. Dia yang udah pura-pura jadi orang penting di sini. Orang kayak gini pantas dihukum berat Pak, bukan cuma diusir doang. Dia udah bikin malu restoran Fidelis. Bapak harus kasih pelajaran pelakor ini. Padam, Pak, Padam, Pak. Mohon maaf Bu atas ketidaknyamanannya. Tentunya pelayan ini tidak tahu soal kartu ini. Kamu dengar ya? Ini adalah kartu membership seumur hidup yang hanya dibuat khusus oleh almarhumah pemilik restoran ini. Singgung. Jadi kartunya asli? Terus, Tessa bukan pelakor. Sebenarnya ada apa sih? Ya mana aku tahu. Mungkin si pelakor ini juga selingkuhannya Padam. Jaga mulut kamu ya. Kamu boleh menghina saya. Tapi jangan pernah menghina pemilik kartu ini. Restoran ini memang sengaja tidak mempunyai membership eksternal. Karena Ibu Sally Halim hanya membuat satu membership hanya untuk satu orang. Siapa? Putri Halim anaknya. Putri Halim. Anaknya Ridwan Halim yang mistress itu. Yang punya holding company-nya Smart Salary. Ridwan Halim, orang terkaya di negara ini. Oh please Tessa, jangan bilang kamu ambil kartu itu. Atau jangan-jangan kamu ada hubungan sama Ridwan Halim? Ya ampun Tess, aku benar-benar minta maaf ya sama kamu. Aku hampir aja ketipu sama aktingnya Yuna. Tapi apa benar kamu ada hubungan sama Pak Ridwan Halim? Kalau aku jadi kamu, aku mendingan jadi simpanan Ridwan Halim daripada suaminya si Yuna. 2 miliar aja dia gak bisa bayar. Kalau sama Pak Ridwan Halim kan hidup jadi makmur. Sekarang aku tahu kenapa papa gak pernah ngebiarin aku terekspos media. Karena kalau semua orang tahu aku ini Putri Halim, mungkin selamanya aku bakal dikelilingin sama penjilat kayak mereka. Mendingan kamu ngaca deh Yun. Kamu itu gak pantas disandingin sama si Tessa. Jangan ngaku-ngaku sok kaya deh. Bilangnya Tessa pelakor. Ternyata dia pelakornya. Jangan bilang kalau suami kamu itu kaya, tapi gak sebanding dengan kekayaannya keluarga Halim. Aku juga tahu, pasti suami kamu juga belum pernah kan ketemu dengan beliau. Kalian? Apa? Aku kenapa? Kalau emang kartu ini cuma punya Putri Halim,
Kenapa bisa ada di dia? Apa maksud kamu? Kamu kan tadi bilang kalau Putri Halim itu misterius. Jadi nggak mungkin dia bisa kenal. Gimana caranya coba? Maksud kamu apaan sih? Bukannya udah jelas. Dia itu bukan cuma jadi simpanan suami aku, tapi dia juga simpanan Ridwan Halim. Hayalan kamu tuh emang luar biasa ya, Yuna. Hayalan? Kamu tuh yang keseringan ngehayal hidup enak. Makanya sekarang hidup kamu tuh udah gak bermoral. Saya kagum deh sama keberanian kamu. Mungkin itu juga yang dilihat sama Dimas. Tapi karena itu juga kamu jadi kelihatan bodoh karena ngelindungin orang yang salah. Dan mungkin karena itu juga Dimas jadi gampang manfaatin kamu. Kamu? Apa sih? Mendingan kamu tuh stop deh ngomong. Daripada semuanya makin kelihatan bodoh. Sekarang kan kamu udah kalah. Jadi lebih baik kamu lakuin taruhan kamu. Taruhan? Aku gak pernah taruhan sama kamu. Pak Adam, kira-kira apa yang harus saya lakuin kalau misalnya orang kalah tapi gak mau ngelakuin taruhannya? Seharusnya dia dihukum 10 kali lipat, lebih sadis, Bu. Kamu dengar kan? Nggak bisa. Aku harus telepon Mas Dim sekarang. Diam. Kamu nggak bisa seenaknya. Kamu pikir ini rumah kamu, ha? Lepasin, biarin saya pergi. Enggak. Oke, aku berlutut. Aku pelakornya, bukan Tessa. Aku bukan pelakor. Masih nggak mau ngaku juga? Kasian deh kamu, udah mah jadi pelakor. Punya cowok, gak kaya-kaya banget. Dasar kalian penjilat. Masih mending jadi penjilat daripada jadi pelakor. Siapa tahu kamu butuh juga. Tessa Putri Halim. Berhenti ngerekam. Ini surat perjanjian buat kamu. Perjanjian tagihan. Pegang. Tanda tangan cepat. Saya kasih waktu kamu 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu, kamu belum bayar juga. Kami semuanya akan menempuh jalur hukum. Ngerti kamu? Mas Dim, keluar kamu Mas Dim. Maaf Yuna, kamu gak boleh masuk. Pak Dimas lagi sibuk. Mas Dim, lihat apa yang udah selingkuhan kamu lakuin ke aku. Mas Dim. Mas Dim. Kenapa kamu ngelakuin ini ke aku? Kamu tuh bikin malu aku tau gak? Lihat nih penampilan aku sekarang. Hancur tau gak? Terus aku viral di mana-mana. Semua orang bilang kalau aku tuh pelakor. Itu semua salah kamu, Yuna. Salah kamu. Apa kamu bilang? Salah aku? Itu tuh salah kamu. Kenapa kamu gak transfer aku? Kamu masih nanya kenapa aku gak transfer 2 miliar. 2 miliar, Yuna. 2 miliar. Kamu kira aku dapet duit sebanyak itu dari metik pohon doang? Please deh. Aku juga udah cari jalan keluar buat kamu. Kamu pikir aku diem aja? Tapi orang yang mau bantuin aku telepon dia hilang, dia gak bisa dihubungin. Emang kamu hubungin siapa sih? Bukan siapa-siapa sayang. Yang penting, kamu udah keluar dari hotel itu ya. Masalah duit bisa kita cari lagi. Kamu habis dari reuni. Iya, dan ada cewek tua itu. Aku yakin dia tuh kesana buat bikin malu aku. Dia. Atau kamu yang sengaja datang buat bikin dia malu. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Kan aku yang harusnya
harusnya marah di sini. Kamu bilang dia itu cuma karyawan rendah biasa, tapi ternyata dia itu Putri Halim. Dia yang punya perusahaan ini. Dan kamu bahkan selingkuh sama bos kamu sendiri. Ih, pantesan aja kamu biarin aku minta maaf di depan dia. Pantesan aja kamu biarin aku dipermaluin di sana. Pantesan aja. Jadi Tessa udah mulai ekspos siapa dirinya. Mas Dim, apa lagi sih yang kamu tutupin dan sembunyiin dari aku? Hah? Mas. Kamu itu keterlaluan, Nina. Apa waktu kamu datangin dia, kamu gak pikirin perasaan aku? Kamu gak pikirin karir aku? Hah? Bahkan kamu utang 2 miliar. 2 miliar cuma buat bikin dia malu doang. Kamu itu dijual sih gak laku 2 miliar. Saya maafin aku tahu aku salah. Sayang, kamu tahu kan aku tuh sayang banget sama kamu. Dan aku gak rela kalau kamu tuh dimilikin sama yang lain. Kamu janji kamu bakal nikahin aku dan jadiin aku istri sah. Mas dia sakit. Saya maafin aku ya. Aku gak bisa ngontrol diri aku sendiri. Ini semua karena keadaan kita, sayang. Ini prioritas kita sekarang. Kita cari uang 2 miliar untuk bayar hotel Salihara. Ya. Tapi aku minta tolong sama kamu, sayang. Selagi aku cari solusi buat kita, kamu jangan bikin kekacauan. Kamu denger kan? Kenapa sih kamu tuh jahat banget sih sayang? Kamu tuh nyakitin aku tahu gak? Ya kalau aku gak kayak gini, kamu gak bakal berhenti. Yang penting sayang, kamu sekarang udah paham. Ya. Tapi kamu gak akan bisa ngelakuin hal itu lagi ke aku. Karena aku hamil. Hamil? Awalnya aku mau bilang beberapa hari lagi, tapi kayaknya... Kamu hamil? Kamu hamil? Kenapa kamu gak minum pil KB aku kasih kamu sih? Hah? Apa sih? Kamu bilang pas kamu mabuk, kamu mau jadiin aku istri kamu. Terus kamu bilang aku gak perlu minum obat lagi karena kamu mau punya anak. Jangan dipikir kalau kamu itu ngebayangin cewek tua itu. Iya kan Mas Dim? Gugurin anak itu. Aku mau kamu gugurin anak itu sekarang juga. Dengar? Sayang. Aku lagi gak mood. Ini semua gara-gara salah kamu sendiri tau nggak? Harusnya kamu itu manfaatin Yuna buat jadi penghibur partner bisnismu. Malah dipelihara sendiri. Jadi ribet sendiri kan? Sarah, aku minta ketemu sama kamu itu bukan buat disalahin. Aku lagi pusing nih. Si Tessa udah mulai ekspos dirinya. Dia mau ngambil alih perusahaan. Dan kemungkinan aku jadi CEO di kantor pusat itu makin kecil. Ya itu semua gara-gara salah perempuan peliharaanmu itu. Coba aja kalau dia nggak heboh. Pasti semua ini nggak akan kejadian kayak gini loh. Aku gak bakal kasih ampun lagi ke dia. Aku bakal habisin dia sama anak yang dalam perut itu. Aku gak bakal kasihan lagi sama dia. Harusnya kamu ngelakuin itu dari dulu ke dia. Kamu terlalu lembek ke dia. Sekarang, apa kamu masih ingat surat perjanjian pranikah kalian? Kalau salah satu di antara kalian ada yang ketahuan selingkuh, maka pihak tersebut akan pergi dari rumah tanpa bawa apa-apa. Dan kita nggak pernah tahu bukti apa yang Tessa udah pegang. Jadi dia gak bakal kasih aku apa-apa. Tapi beda ceritanya kan, kalau yang ketahuan selingkuh itu Tessa. Kamu itu akan menjadi pemilik perusahaan itu sepenuhnya. Kamu benar juga. Aku serahin ini semua sama kamu. Emang kamu yang bisa aku andelin. Akhirnya kamu sadar juga. Aku pikir kamu lebih cinta ke Tessa atau Yuna. Mana mungkin sih. Kan aku lebih kenal kamu daripada mereka berdua. Dan kamu juga yang kenalin aku ke Tessa. Supaya aku bisa masuk ke keluarganya. Dan ingat, aku ngelakuin semua ini supaya kita bisa hidup berkecukupan nantinya. Berondong kesayangan aku memang paling pinter ngerayunya. Aku pengen semua ini cepet-cepet beres supaya kita bisa menikah. Dan kali ini kita akan buat satu perangkap untuk membunuh 2 burung sekaligus. Kenapa kamu ada di sini? Kemana Mas Dimas? Ternyata kamu belum sadar juga. Kamu benar-benar nggak tahu kenapa Dimas memperlakukan kamu kayak gini. Emang kenapa? Terus kenapa kamu tahu jawabannya?
Karena kamu itu cuman bebannya Dimas sayang. Gara-gara semua ulah kamu, sampai Dimas punya utang miliaran. Dimas itu nggak akan punya uang kalau nggak ada Tessa. Lagian, kamu udah tahu kan Tessa itu siapa? Anak tunggal Ridwan dan Salih Halim, orang terkaya di sini. Dan dia itu istri sah. Kamu cuman pelakor. Kamu ngomong apa sih? Gak mungkin. Gak mungkin semua uangnya Mas Dimas itu punya Tessa. Tessa itu pelakornya, bukan aku. Udah kena mental dia. Kalau dia istri sahnya Mas Dimas, kenapa dia diem aja waktu aku pukulin? Dia bahkan gak ngomong apapun. Karena kamu bukan levelnya dia. Dia gak bakalan ngelakuin hal sama kayak yang kamu lakuin ke dia. Dia akan main cantik. Kamu masih inget kan acara di Reoni kemarin? Kamu pasti mikir kalau kamu menjebak dia. Padahal kamulah yang masuk jebakan dia. Dia itu gak pernah datang ke acara reuni. Dia bela-belain datang gara-gara tahu kamu alumni di sana. Gak mungkin. Ini gak mungkin banget. Kalau kamu gak percaya sama aku, kamu tanya sendiri aja sama Dimas. Jadi aku pelakornya. Terus apa yang kamu lakuin sekarang? Apa kamu perlakuin aku sama seperti apa yang sahabat kamu lakuin, hah? Dasar bodoh. Kamu pikir aku manggil kamu ke sini buat bantuin Tessa? Tapi kan kamu sahabatnya. Gak ada sahabat yang abadi. Yang ada cuman kepentingan abadi. Kamu ngelakuin apa? Tessa itu memang pintar. Tapi dia mudah percaya sama orang. Apa yang mau kamu lakuin sekarang? Kemarin kamu gagal kan viralin dia. Sekarang kita buat berhasil. Kamu mau kan dinikahin Dimas? Jadi sekarang siapin kamera kamu dan kita bikin live yang lebih heboh lagi. Tapi live buat apa? Live buat mergokin Tessa yang lagi selingkuh. Kamu amnesia atau gimana sih? Tessa itu anaknya Ridwan Halim. Kamu tahu kan? Kemarin video aku tuh langsung di take down. Segampang itu. Kali ini kita pasti berhasil. Kamu mau kan hidup bahagia, kaya raya sama anak kamu dan Dimas? Oke. Sar, Dimas tuh bisa kayak sekarang. Itu gara-gara aku kan ya. Aku tuh udah kasih semuanya loh ke dia. Hati aku, jiwa aku. Kenapa dia malah kayak gini sih? Aku juga dukung karir dia loh. Kok dia bisa tega banget gitu ya sama aku, Sar? Udah ya. Kamu gak usah mikirin dia lagi. Aku yakin banget kamu pasti dapet cowok yang lebih baik dari dia. Mas brengsek emang. Gimana kalau kita cheers dulu buat Tessa yang sebentar lagi cerai sama cowok brengsek? Cheers. Cheers. Kamu minumnya banyak banget sih. Aku bantuin kamu ke atas ya, biar kamu istirahat. Jangan salin aku ya. Aku ngelakuin ini semua ke kamu. Aku rasa semuanya udah cukup. Dari kecil kamu selalu menang dari aku. Sekarang biarin aku yang menang ya. Dan biarin aku hidup bahagia sama Dimas. Mungkin aku terlalu meremehkan kamu dan Yuna. Tapi mulai saat ini kamu akan berakhir seperti perempuan murahan itu. Dan Dimas dan perusahaanmu akan menjadi milikku. Dan biarkan mutiara pemberian Tante Sally ini menjadi saksi betapa menyedihkannya kamu malam ini.
Sarah, kamu yakin cewek nyusahin itu gak bakal ganggu kita lagi? Kamu tenang aja sayang. Kita tinggal tungguin mereka datang, terus ngegerebek istri kamu yang lagi selingkuh. Setelah live hari ini berakhir, aku akan kirim semua buktinya ke Pak Halim. Biar dia rasain semua hinaan yang dia kasih ke aku. Terus kita ambil alih semua harta dia. Tessa, aku udah lama banget menunggu hari ini. Sister, siapa yang sangka ya? Pelakor itu bukan cuma jadi selingkuhan suami aku, tapi ternyata dia juga ngerayu suami orang lain. Malam ini kita gerebek rumahnya. Dasar cewek nggak tau mau. Mudah-mudahan aja istri dari cowok itu nonton. Supaya lihat kelakuan suaminya kayak gimana. Ini saatnya sayang. Kali ini Tessa akan aku kalahin. Kita pergi sekarang ya. Hai sister-sister aku semuanya. Kemarin aku gak berhasil viralin pelakor itu karena semua video, semua berita seenaknya di take down sama dia. Kali ini kita gak bakal biarin hal itu terjadi lagi. Kita kasih tahu ke semua orang betapa murahnya cewek itu. Kita viralin dia. Viralin dia. Tapi kali ini kamu beneran punya buktinya kan Yun? Tentu saja ada. Sebenarnya Mas Dimas ini suaminya siapa sih? Terus cewek ini siapa? Sebenarnya ada yang kalian rencanain ya? Itu udah gak penting. Yang penting kalian semua hari ini akan jadi saksi kalau istri saya... Emang istrinya kenapa? Istri saya, dia selingkuh sama laki-laki lain. Sebenarnya istri kamu tuh siapa sih? Tessa Putri Halim, anak tunggal Ridwan Halim. Tessa Putri Halim? Anak Ridwan Halim? Anak paling kayak itu? Dia bukannya cewek paling baik ya yang suka nyumbang ke sekolah-sekolah, ke rumah sakit, dan juga... Alah, itu cuma topeng doang. Dia di depan berlagak baik, sok suci. Tapi di belakang, nggak sama sekali seperti itu. Dan bahkan, dia itu suka selingkuh sama laki-laki lain. Istri kamu beneran Tessa Putri Halim? Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat sendiri. Siapa sebenarnya Tessa Putri Halim? Apa emang bener Mbak? Sayangnya semua itu benar. Saya sebagai sahabatnya Tessa, bahkan saya sudah anggap Tessa sebagai saudara saya sendiri. Saya benar-benar nggak nyangka dengan kelakuan dia. Saya sebenarnya udah kasih tahu ke dia beberapa kali, tapi dia nggak pernah berubah. Mungkin dengan cara ini dia bisa bertobat. Jadi Tessa beneran perempuan seperti itu? Kalau gitu kita harus viralin dia. Viralin dia. Viralin dia. Viralin dia. Viralin dia. Kita gerebek dia sekarang. Mereka ada di kamar. Ayo kita main lagi. Mereka keterlaluan nih. Obatnya benar-benar luar biasa. Tessa bisa jadi seagresif itu. Kali ini aku bakal bikin semua orang tahu siapa kamu sebenarnya, Tessa. Mereka semua bakal jadi saksi kejahatan kamu, Sa. Sekarang korbannya adalah aku, bukan kamu. Dan bapak kamu bakal kasih semuanya buat menebus semua itu. Bener-bener keterlaluan. Bikin jijik. Tessa, sorry, tapi ini menyenangkan banget. Kamu benar-benar tega, Tessa. Aku akan bikin kamu keluar dari rumah ini. Ayo. Jadi kita harus mukulin dia sampai mati. Ampun, Bu. Loh. Ini kalian ngapain rame-rame kesini? Tessa ini... Kamu... Aku bener-bener gak tahu apa-apa, Dim. Sayang ini gimana bisa? Gimana bisa laki-laki yang udah kamu sewa gak ngapa-ngapain aku? Berondong kesayangan aku memang paling pinter ngerayunya. Aku pengen semua ini cepet-cepet beres supaya kita bisa menikah.
Sayang istriku Tessa, ini semua salah paham. Aku sama Sarah tuh gak ada apa-apa. Kita gak ada apa-apa. Iya, Sa. Aku sama Dimas beneran gak ada apa-apa. Jadi sekarang siapa, Dim? Yang harus keluar rumah tanpa bawa apa-apa? Kayaknya kalian semua tuh jauh lebih tahu ya daripada aku. Dan kamu, Sarah. Kamu tuh sahabat aku loh. Tapi bisa ya kamu tidur sama suami aku di rumah aku sendiri? Kamu juga, Dim. Kamu nikahin aku cuma gara-gara uang. Kalian berdua tuh udah nipu aku habis-habisan. Kalian tahu kan, ada harga di setiap hal yang udah kalian perbuat sama aku. Sa, kamu minumnya banyak banget sih. Aku bantuin kamu ke atas ya, biar kamu istirahat. Bu, saya minta maaf Bu. Mbak Sarah yang nyuruh saya Bu. Apa langkah kita selanjutnya, Bu? Kita tinggal nunggu mereka semua datang dan nyerahin diri mereka sendiri. Jadi kayak gini cara mereka ngerencanain semuanya. Iya sayang. Dia yang udah nyuruh aku ngelakuin ini semua sama kamu. Sayang. Sayang, kamu tahu aku kan. Aku cinta banget sama kamu, sayang. Aku gak mau ngelakuin ini semua sama kamu. Kamu percayakan sama aku. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Tapi kamu juga cinta sama Sarah sama Yuna. Kamu itu bukan laki-laki sejati, Dim. Setelah semua yang udah kamu lakuin, kamu malah nyalain mereka berdua. Tapi ini semua bukan salah aku, sayang. Bukan salah aku. Berani-berani kamu ngelakuin ini sama Tessa. Kenapa kamu nampar aku? Sa, bukan aku, Sa. Ini semua salah suami kamu. Aku ini sahabat kamu, jadi please dengerin aku dulu. Dimas yang udah maksa aku buat ngelakuin semua ini. Bukannya kalian berdua tuh seneng banget ya waktu ngerencanain semua ini? Kalian mau mergokin aku selingkuh, terus aku keluar rumah tanpa bawa apa-apa. Terus kalian bisa deh nguasain semua perusahaan aku. Gitu kan? Enggak, bukan seperti itu, sayang. Aku tuh cuma kemakan godaannya Sarah doang, sayang. Kamu tahu kan? Kalau aku nggak mungkin ngelakuin itu sama kamu, sayang. Aku tuh cinta sama kamu, sayang. Aku cinta banget sama kamu, sayang. Dasar cowok mau konde bajingan. Kamu berani sentuh Tessa lagi. Aku bunuh kamu. Dim, kamu sadar gak sih kamu tuh ngomong apa? Kamu bilang kamu mau bunuh dia di live. Emangnya kamu gak takut ya dia masuk penjara? Walaupun live-nya udah dihapus, tapi aku tuh masih punya banyak bukti. Kamu mau tahu kenapa? Karena setelah kamu selingkuh dan mereka semua udah ngancurin rumah aku tuh pasang CCTV di setiap sudut rumah ini. Jadi sekarang, kalau rencana kalian berdua gagal, plan B-nya apa? Kalian mau bunuh aku? Iya, emang aku mau bunuh kamu. Karena aku benci sama kamu. Kamu tuh bener-bener menjadikan ya, Sar. Aku dulu anggap kamu kayak saudara aku sendiri loh. Tapi kamu bisa ya benci sama aku sampai kamu mau bunuh aku? Cuma gara-gara keluarga aku lebih kaya daripada kamu. Bukan cuma karena keluarga kamu aja yang lebih kaya dari aku. Tapi dari kecil kamu selalu menang dari aku. Ini sama sekali gak ada hubungannya sama orang lain. Aku gak mau bahas semuanya sama kamu sekarang. Saya cuma mau tanya sama kalian semua sekarang. Jadi sekarang saya siapa di mata kalian? Istri sah? Atau pelakor? Saya ini tuh cuma korban manipulasi dari laki-laki yang udah saya cintai selama 7 tahun lebih. Dan saya harap saya tuh korban terakhir. Sayang. Tessa. Aku... Kenapa jadi kayak gini sih, Yun? Jadi ternyata aku pelakornya. Aku bukan istri sahnya. Aku yang ngerusak hubungan rumah tangga orang lain. Sama kayak pelakor itu ngerusak rumah tangga keluarga aku. Dimas, aku benci sama kamu. Kenapa kamu bohong sama aku? Kamu bilang kamu mau nikah. Kenapa kamu bohong sama aku? Kamu penipu, kamu tukang bohong. Sekarang, coba jelasin sama aku. Apa ini sebenarnya? Jelasin ke aku.
Tolong jelasin ke aku, kamu yang nyuruh aku buat kerja di perusahaan. Jadi asisten kamu, biar kita sering ketemu dan kita cepet-cepet nikah. Jelasin ke aku, kenapa istri saya jadi dia, si cewek tua itu? Kenapa Mas Dim? Aku tanya sekali lagi sama kamu, apa kamu pernah cinta sama aku? Mas Dim, jawab aku! Mas Dimas, jawab aku! Diam kamu. Kamu tuh udah ngerusak hidup aku, Yuna. Kamu tuh cewek bodoh. Aku gak mungkin cinta sama kamu. Sayang. Sayang, please. Sayang, maafin aku, sayang. Kamu tahu kan aku tuh cinta sama kamu doang, sayang. Aku gak cinta sama dua cewek ini, sayang. Aku cuma cinta sama kamu. Kamu tahu kan, Dim? Aku tuh benci banget sama papaku yang selingkuh. Sampai akhirnya mama aku sakit. Terus akhirnya dia meninggal. Menurut kamu aku bisa gitu maafin kamu? Bisa. Aku... Harusnya tuh aku benci sama kamu, Dim, seumur hidup. Kamu tuh sadar gak sih? Kamu itu bukan cuma ngianatin aku, Dim. Tapi kamu juga ngianatin diri kamu sendiri. Kamu bilang sama aku, kamu cinta sama aku. Tapi kamu bisa ya tidur sana-sini sama cewek lain. Sama sahabat aku sendiri loh, Dim. Kamu tega banget sih sama aku. Jadi yang kamu maksud kamu cinta sama aku itu apa? Setelah semua kejadian ini aku jadi sadar, Dim. Semua itu begitu kebetulan banget ya. Di karaoke ada cowok yang memperkosa aku. Tiba-tiba kamu datang pura-pura nyelamatin aku. Dan bodohnya waktu itu aku percaya, Dim, sama kamu. Di saat semua orang ragu sama kamu, Dim. Aku percaya sama kamu. Kenapa sih kamu tega banget, Dim, ngelakuin ini sama aku? Kamu bisa hianatin pernikahan kita tentang uang. Tapi aku juga gak nyangka ya, Dim, sama kamu. Kamu tega loh. Mau ngebunuh calon bayi kamu sama ibunya. Kamu tuh emang bukan manusia, Dim. Ternyata aku pelakornya. Aku rasa sekarang kita cukup, Dim, sampai di sini. Semua yang udah kamu perbuat tuh terlalu konyol sekarang buat aku. Sayang, please. Terus aku cinta banget sama kamu, sayang. Masalah sama dua cewek ini aku bisa selesain, sayang. Tapi please kamu jangan tinggalin aku, sayang. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, sayang. Please jangan tinggalin aku. Sayang, sayang kasih aku kesempatan kedua, sayang. Dan buat kamu, dan semua fans kamu, saya minta kalian ganti rugi sekarang. Pengacara saya udah nunggu kalian di bawah. Drama kamu bener-bener keren, Yuna. Kesinetron aja kalah. Pelakornya ternyata si Yuna. Harusnya dia juga dipukulin kayak waktu dia mukulin istri sah. Dasar cowok mokondo, harusnya dia tuh yang ganti rugi. Masuk penjara aja gak cukup. Sesuai kesepakatan bersama, siapapun yang memiliki hubungan gelap di luar pernikahan harus rela bercerai dan meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Semua bukti sudah saya serahkan ke polisi ya, Bu. Dan dokumen yang terkait juga sudah saya kirim ke email Ibu. Saat ini hanya perlu tanda tangan Anda saja. Bentar. Tapi kalau aku nggak tanda tangan surat cerai itu, berarti kita nggak cerai kan? Ya udah, kita selesain semua secara hukum aja. Kamu bisa ngalahin aku. Semua perusahaan yang kamu kelola itu kan masih atas nama aku. Jadi kamu punya apa? Dan sebelum Anda pergi ke pengadilan, saya khawatir Anda harus lebih dulu mendekam di penjara karena kasus penggelapan dana, Pak Dimas. Semua bukti akun palsu yang Anda sembunyikan selama bertahun-tahun, semuanya ada di sini. Saya telah menemukan semuanya. Ternyata selama ini aku ramein kamu, Tessa. Aku kira kamu tuh anak orang kaya yang bodoh. Tapi siapa sangka, kamu bisa sejahat ini. Kamu udah keterlaluan, Tessa. Aku keterlaluan? Terus kamu apa, Dim? Selingkuh sana-sini. Kamu mikirin perasaan aku nggak, istri sah kamu? Dan Anda, Bu Yuna, sebelum Anda melakukan tindakan main hakim sendiri dan tuduhan tanpa berdasar,
Apakah Anda memikirkan semua resikonya? Bahkan Anda menghasut orang lain untuk ikut serta dalam aksi Anda. Anda sadar tidak? Semua tindakan yang Anda lakukan itu termasuk tindakan kriminal. Tim istri Pelakor sah. pantas mati. Pelakor sama suami kamu tuh menjijikan. Jangan kasihanin mereka, Tessa. Ini semua tuh salah kamu, Yuna. Kita semua tuh udah bantuin kamu untuk melabrak pelakor itu. Tapi kenapa kita harus yang ganti rugi juga? Bahkan kita bisa masuk penjara, Yuna, gara-gara kamu. Kamu tuh jahat, egois. Kamu cuma mikirin diri kamu sendiri. Dasar pelakor. Mestinya tuh kamu yang bayar semua ganti ruginya, bukan kita. Lepasin aku gak? Biarin aku pergi. Kalian sendiri yang mau datang ke sini. Kenapa aku yang harus tanggung jawab? Lepasin gak? Cukup. Kalian semua pergi dari sini. Harusnya kamu tuh cari tahu dulu semuanya. Bisa-bisanya kamu nuduh anak orang paling kaya di negara kita ini pelakor. Ternyata kamu yang pelakor. Gak tahu malu ya kamu? Bukan aku pelakornya. Dia itu masih muda. Gimana bisa dia punya rumah mewah kayak gini? Dia pasti pelakor ya. Dia juga pelakor. Kamu bener-bener udah gak ketolong, Yuna. Kamu udah dibutain sama cinta. Kamu bukan cuma nyakitin, tapi kamu udah ngerendahin sesama perempuan. Ada lagi yang mau kamu omongin sama saya? Apa kamu mau relain Dimas buat aku? Emangnya kamu pikir Dimas itu tulus sama kamu? Dia itu cinta sama aku. Dia bahkan rela hujan-hujanan demi jemput aku. Dia bahkan kasih gift mahal di live aku. Terus dia kasih surprise kembang api di hari ulang tahun aku. Tapi sayangnya dia juga ngelakuin itu semua sama saya. Kalau nggak percaya tanya aja Sarah. Dia itu nggak pernah cinta sama kita bertiga, Yun. Berani nyerang saya. Emang nggak takut hukuman kamu bakal bertambah? Mendingan kamu pikirin masa depan kamu daripada mikirin dia. Bawa dia pergi, Pak. Pak, apa sih? Saya nggak salah, Pak. Pak, lepasin.